Kalau dari hasil pertemuan Marotta, Inzaghi, dan Zhang, disepakati bahwa ada 3 hal yang menjadi fokus. Yang pertama adalah athletic condition, kondisi fisik. Di sini dikatakan bahwa banyak pemain yang mengeluhkan tentang staf pelatih fisik Inter yang saat ini. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter, konten yang gue buat untuk ngebahas klub favorit gue yang lagi parah banget, hancur berantakan. Sampai-sampai Marotta melakukan pertemuan khusus dengan Inzaghi di hari Rabu. Lalu di hari Kamisnya mereka berdua menghadap ke Zhang, sepertinya mau laporan. Di konten hari ini gue akan ngebahas hasil pertemuan mereka, tapi sebelumnya gue pengen nunjukin 3 statistik menarik. Yang pertama dari The Analysis, di sini dikatakan bahwa Nicolo Barella ternyata adalah pemain yang paling banyak menciptakan peluang di Serie A. Padahal menurut gue Barella mainnya lagi jelek banget nih di awal musim ini. Tapi dari sisi statistik, ternyata untuk ukuran Serie A, Barella yang mainnya jelek aja masih paling bagus nih. Lalu ada statistik dari shot on target. Inter juga nggak jelek-jelek banget teman-teman, di peringkat 3 di bawahnya Roma dan Napoli. Ini jangan-jangan ya yang menyebabkan kita menjadi gampang banget kalah itu karena lini belakang kita jelek, sementara lini tengah dan lini depan kita baik-baik aja. Karena kalau dilihat dari statistik ini teman-teman, coba dilihat, kita adalah satu-satunya tim papan atas yang belum pernah meraih poin ketika dalam kondisi tertinggal. Ternyata sejauh ini kita selalu kalah kalau dalam kondisi tertinggal. Padahal Inzaghi sama Conte di musim lalu sering banget epic comeback. Tapi musim ini sebaliknya, malah sering kita kena epic comeback. Ketika lawan Milan, kemudian lawan Udinese, itu kita udah unggul dulu tapi malah kalah. Di sela-sela pertemuan dengan Inzaghi dan Zhang, Marotta ada sesi makan malam dengan Pellegrini. Di sana dia mengeluarkan statement yang sangat bagus menurut gue teman-teman. Dia bilang gini, per hari ini Inter punya poin yang sama banyaknya dengan poin era Scudetto-nya Conte. Di zamannya Conte yang membedakan adalah mencetak 3 gol lebih banyak, tapi dari sisi kebobolan jumlahnya sama. Saat itu setelah jeda internasional, Conte memperbaiki tim dan perlahan permainannya kembali. Oleh karenanya saya amat yakin Inzaghi akan melakukan hal yang serupa. Setelah international break ini Inter akan menjadi lebih baik. Tapi ya teman-teman, dulu di eranya Conte kita punya pemain-pemain juara tuh, ada Vidal, ada Eriksen yang bisa banget ngangkat moral. Tapi sementara di musim ini kan nggak ada. Ini kalau teman-teman lihat nih, ini daftar pertandingan di eranya Conte. Betul sih, di 7 pertandingan ya poinnya sama, 12 poin kayak sekarang. Lalu saat itu di Giornata 8 mulai menang tuh lawan Sassuolo, tapi waktu itu menangnya kurang meyakinkan. Baru setelah itu di Giornata 9 perlahan menang lawan Torino, dan kemenangan-kemenangan selanjutnya selalu meyakinkan. Semoga Inzaghi juga melakukan hal yang serupa di jeda international break ini, mulai memperbaiki tim. Kalau dari hasil pertemuan Marotta, Inzaghi, dan Zhang, disepakati bahwa ada 3 hal yang menjadi fokus. Yang pertama adalah athletic condition, kondisi fisik. Di sini dikatakan bahwa banyak pemain yang mengeluhkan tentang staf pelatih fisik Inter yang saat ini. Aduh, ini kira-kira gara-gara apa ya teman-teman? Tapi memang sih, gue daripada ngebalikin Conte lebih baik ngebalikin Pintus. Karena ini sekarang Alex Cordas aja cedera sampai tahun 2023 teman-teman. Sampai sisa tahun ini dia cedera. Padahal nggak pernah main sama sekali. Ini gue benar-benar merindukan Pintus kalau kayak gini. Lalu hal kedua yang mereka sepakati harus diperbaiki adalah soal mental. Karena di sini dikatakan 4 dari 11 gol yang bersarang di gawang kita adalah karena soal mental. Kita tiba-tiba bengong, black out. Sepertinya pemain tidak punya ambisi, tidak punya kegigihan dalam menjaga pertahanan. Lalu yang ketiga teman-teman, sesuai prediksi kita, hal yang perlu diperbaiki ternyata soal taktik. Di sini dikatakan banyak pemain yang mengalami kebingungan atas perubahan sistem permainan yang terlalu signifikan. Di sini bahkan dibilangnya nggak smooth, perubahannya terlalu kasar. Bahkan Marotta sama Zhang juga bingung kenapa Inzaghi sampai merubah taktik sedemikian rupa, karena dari sisi manajemen sama sekali tidak ada tekanan ke Inzaghi untuk merubah sistem permainan. Zhang sangat berharap Inzaghi bisa segera mengembalikan permainan Inter seperti di tahun lalu, khususnya di bulan November 2021. Di saat itu tuh Inter lagi on fire banget. Oh ya, ngomong-ngomong tentang Zhang, ini ada berita dari Gazzetta bahwa ternyata Zhang bukan hanya mencari pembeli Inter, tapi mencari partner. Jadi ada 2 peluang, dijual seluruhnya atau dia mencari partner untuk bersama-sama membangun Inter. Aduh, udah jual aja Zhang. Kalau kata Bergomi, mantan kapten kita, legenda kita juga, dia bilang bahwa Suning itu sebetulnya sudah sulit sekali eksis mengelola Inter di 3 tahun terakhir. Mereka mengalami krisis finansial. Dampaknya ke manajemen ketika transfer window tidak bisa bergerak bebas. Dan ujung-ujungnya berakhir ke psikologis pemain. Jadi sebaiknya Suning melepas seluruh saham dari Inter. Oke, lanjut untuk berita utama hari ini. Lagi-lagi masih
tentang Inzaghi karena di Italia sana Inzaghi bener-bener lagi jadi sasaran tembak teman-teman, lagi disalah-salahin. Kemarin kan beritanya bahwa Inzaghi bertanggung jawab atas kedatangan Gosens. Jadi ceritanya musim lalu di bulan Januari Inter tuh sebetulnya bisa datengin Kostic sama Gosens. Manajemen udah bilang kita butuhnya datengin Kostic, pemain sayap yang bisa dribble, bukan tipikal finisher kayak Gosens. Karena di sisi kanan si Dumfries pun tipikalnya udah seperti Gosens. Tapi akhirnya Inzaghi lebih memilih Gosens. Makanya di berita kemarin Inzaghi lagi dipersalahkan banget tuh. Nah, berita hari ini lagi-lagi menyalahkan Inzaghi atas keputusannya lebih memilih Korea dibandingkan Dybala. Jadi ternyata musim lalu kita punya peluang besar banget datengin Lukaku dan Dybala. Asalkan Inter bisa melepas Alexis dan salah satu antara Dzeko dan Korea. Tapi masalahnya si Inzaghi lebih milih Korea, menganggap bahwa fisiknya Korea masih jauh lebih bagus dibandingkan Dybala. Tapi nyatanya parah banget. Lalu berita lainnya tentang Inzaghi hari ini teman-teman, ternyata di ruang ganti Inter situasi sedang memanas karena Inzaghi tidak juga memutuskan siapa penjaga gawang utama Inter musim ini. Tapi kalau dari yang gue baca nih dari Sky Sport, Gazeta, Tuttosport, Corriere dello Sport, semua bilang bahwa tidak lama lagi Onana akan menjadi kiper utama Inter setelah 1 atau 2 pertandingan. Mungkin lawan Roma dan Barca itu menjadi pertandingan terakhir Handanovic. Gue juga bingung sih sebetulnya apa alasan utama Inzaghi tetap mainin Handa. Kalau cuma gara-gara build up, menurut gua si Onana juga cukup bagus build upnya. Dan kalau dari sisi kemampuan menjaga gawang, ini ada statistik yang parah banget. Di Serie A kita urutan ke-15 teman-teman dalam hal kebobolan, 1,6 gol per pertandingan. Sementara peringkat 1 sama 2-nya ada Atalanta dan Napoli itu cuma 0, kita di peringkat 15, Handanovic parah banget. Yang bikin nyebelin adalah kalau dilihat statistik Liga Champions, kiper kita Onana adalah kiper terbaik, kiper yang paling banyak melakukan penyelamatan. Jadi kita punya 2 kiper yang sangat bertolak belakang. Pertahanan kita di Serie A, Handanovic kebobolannya banyak banget, peringkat 15. Di Liga Champions, Onana adalah kiper yang paling banyak melakukan penyelamatan. Tapi Inzaghi masih juga plan-plan. Gazeta juga menyoroti tentang Aslani. Di sini dikatakan bahwa pemain muda ini hanya tampil 29 menit sejak kedatangannya dari Empoli. Tapi dengan absennya Brozovic, ini saatnya Aslani tampil sejak awal ketika pertandingan melawan Roma. Semoga jangan Gagliardini. Terakhir teman-teman, berita yang sangat amat penting. Icardi akhirnya bercerai dari Wanda Nara. Diinformasikan sendiri oleh si Wanda melalui Instagramnya. Mungkin gara-gara duitnya menipis kali ya teman-teman. Dari main untuk tim selevel Inter, selevel Paris Saint-Germain, tiba-tiba main ke Turki. Anaknya kan banyak, mau ngasih makan apa, bayar sekolah pakai apa kalau main di Liga Turki. Mungkin si Wanda Nara mikirnya gitu. Semoga karir menjadi lebih baik ya, nggak perlu memikirkan hal-hal di luar sepak bola. Siapa tahu dia bisa jadi pelapisnya Lukaku di Inter. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.